Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Halo kawan-kawan semuanya, milenial berprestasi. Saya Abdurrahman Faris, bertemu kembali dalam kesempatan kita di podcast Sapa UMG Universitas Muhammadiyah Gresik. Kawan-kawan semuanya, hari ini saya merasa spesial sekali karena saya kedatangan tamu istimewa yang selama ini saya selalu menjadi inspirasi, ya. Selain beliau itu seorang profesional, beliau juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, beliau juga aktif di organisasi kemasyarakatan, yang kemudian hebatnya lagi beliau ini, informasi saya yang dapat, beliau adalah menjadi lulusan terbaik wisuda ke-40 Universitas Muhammadiyah Gresik. Siapa kemudian yang menjadi tamu saya ini yang spesial? Beliau adalah Bapak Zairul Wasik. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih, selamat Pagi, pagi. Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, Pak, ya? Terima kasih, pagi ini kami diundang oleh teman-teman dalam acara Sapa UMG. Sapa UMG, Pak. Oke, Jadi betul, edisi khusus. Edisi khusus ya, kawan. Jadi Iya. Pak Zainul Wasik ini mungkin teman-teman udah banyak yang kemudian tahu, beliau berkecimpung banyak di dunia industri, khususnya adalah beliau di kelola minyak laut, betul Pak ya? Iya. Kelola minyak laut, bahkan kemudian sampai saat ini menjadi perusahaan yang sangat luar biasa, dan hebatnya lagi mungkin teman-teman, ternyata alumni UMG ternyata, lah ini yang kemudian luar biasa. Oke, Pak Zainul. Iya. Gimana Pak Zainul bisa membagi waktu antara profesional jenengan dengan kuliah ini Pak Zainul? Iya, Pak Faris. Jadi kalau menurut pendapat kami bahwa dalam acara Sapa UMG terkait dengan aktivitas saya selain sebagai profesional, kita juga sebagai wira swasta juga. Di sisi lain kita juga aktif mulai tahun pandemi, tahun 2020 ya. 2020 betul. Jadi kita di tahun awal kita mencoba untuk training, tapi kerjasamanya dengan UMG. Tetapi dalam kenyataannya setelah kita lakukan diskusi, kolaborasi, nggak usah training, ya apa carane kuliah 1,5 tahun, kemudian bisa dijalani maksimal 2 tahun, walaupun kita ini secara pekerjaan itu luar biasa, waktunya itu sudah mepet. Akhirnya keputusan kami, kita ada 19 orang dari kelola minyak laut untuk bisa kuliah di S2. Ya lumayan secara waktu, secara bagi antara pekerjaan sama waktu. Jadi kebetulan kita kuliah ini kan 5 hari Pak. 5 hari, betul. Jadi hari Senin sampai dengan Jumat. Ditambah lagi setiap minggu itu tugas dari dosen-dosen itu ya. Nah itu gimana Pak? Bikin makalah, bikin tugas. Jadi ya cara ngaturnya itu adalah selepas maghrib. Jadi pikiran kita itu sudah kuliah, garap tugas. Garap tugas itu saya pikir itu ya bisa dilakukan setelah kuliah, ngelanjutin garap tugas. Kadang-kadang habis subuh, kalaupun malam itu bisa begadang jam 1 sampai jam 2 itu ya. Dilanjutkan subuh. Iya. Kemudian jam 7, jam 8 kita sudah harus ke kantor. Kemudian hari Sabtu Minggu itu kita harus menyelesaikan tugas-tugas itu ya. Di sisi lain kita juga menyelesaikan tugas daripada pekerjaan dan tanggung jawab di kantor secara profesional. Di lain itu kita juga bagaimana bisa ngatur waktu terkait dengan organisasi juga bisa jalan. Karena yang kita lakukan ini organisasinya luar biasa banyak ya. Jadi di Muhammadiyah itu ya kalau megang kendali di ekonomi mau ndak mau ya kita harus intens secara daily ya terkait dengan kontrol, manajemen, terus kemudian memberikan solusi-solusi alternatif. Secara kebetulan bisnisnya ketika pandemi. Jadi banyak tantangan. Iya, jadi masalahnya banyak sekali. Luar biasa. Jadi bagi waktunya itu Pak Faris. Bagi waktunya ini ya. Jadi kita komitmen secara pribadi bahwa selama kuliah
Jadi urusan keluarga tetap bisa jalan, tapi jamnya ini sudah dikurangi. Betul. Karena kita ada aktivitas kuliah. Jadi setelah maghrib kita kuliah sampai ngerjakan tugas sampai selesai, bisa jam 1, jam 2, habis subuh kita sudah bangun lagi harus ngelanjutin tugas jam 7, jam 8 sudah harus ke kantor. Jadi hari Sabtu Minggu kita ngerjain tugas-tugas itu ya, termasuk ya bikin-bikin makalah, tugas-tugas yang lain, termasuk kita bikin-bikin jurnal, bikin tesis dan sebagainya. Tapi selama 1,5 tahun nih Pak, adakah kemudian mengganggu aktivitas kantor misalkan perkuliahan ini atau sebaliknya? Sebenarnya mengganggu itu ya mengganggu, tetapi kita harus siapkan mindset kita bahwa kita punya tanggung jawab 3 hal. Itu yang penting. Tanggung jawab yang pertama terhadap keluarga, jadi ya istri, anak-anak, bagaimana kita bisa berhasil melalui itu. Kemudian yang kedua, bagaimana tetap bisa menjalankan tugas pekerjaan di kantor secara tuntas. Kemudian 3 lagi, ini kuliah harus lulus tepat waktu. Itu yang ada. Dan kita punya mindset bagaimana kita menjalankan sesuatu itu menjadi yang terbaik. Iya. Jadi apapun nanti outputnya, yang penting kita berniat bagaimana kita perform yang terbaik. Dan yang penting lagi yang keempat, Pak Faris. Apa itu? Jadi organisasi, Pak. Jadi organisasi tidak ditinggalkan. Jadi kadang-kadang Minggu, Sabtu itu ada kegiatan rapat, ada kegiatan yang lain di Muhammadiyah, baik itu di wilayah maupun di daerah. Jadi mau tidak mau kita ya waktu ini benar-benar kita schedule secara baik ya. Nah, itulah tantangannya. Tetapi menarik, Pak, menarik sekali. Menariknya adalah bagaimana itu bisa kita laksanakan secara paralel dalam waktu 1,5 tahun. Itu yang luar biasa, Pak. Iya. Itu yang luar biasa. Jadi itu istilahnya itu unsur-unsur yang selama ini kita enjoy, kita kemudian jalan-jalan kita nikmati semuanya. Betul. Dengan apa yang bisa kita lakukan. Jadi ibarat misalkan waktu 24 jam itu rasanya kurang gitu ya. Iya, kalau 24 jam itu saya pikir sudah banyak itu. Jadi dikala kita menyelesaikan tugas pekerjaan yang lain ya sambil jalan, sambil acara apa begitu ya, tetap kita disambi-sambi itu bawa laptop, bawa ngerjain tugas, bawa macam-macam gitu ya. Iya, jadi kawan tadi 1,5, magister manajemen atau S2 1,5 gitu ya. Iya kawan-kawan. Jadi luar biasanya di sini kawan milenial berprestasi. Jadi Pak Zainul Wasik ini menyelesaikan studi S2-nya hanya 3 semester. Ini yang menjadi luar biasa dan ini prestasinya luar biasa sekali. Di sela kesibukan yang sangat luar biasa tapi 3 semester bisa selesai. Nah, ini kan pasti ada punya tips dan triknya ini, Pak. Jadi secara kebetulan di UMG ini kita melakukan sinergi, komitmen sama teman-teman ber-19 itu, di mana bahwa pada saat kuliah itu bagaimana kita maksimalkan. Jadi dalam 1 semester itu ada 5 mata kuliah, di mana masing-masing kreditnya itu 3 ya. 3 SKS. Jadi 3 SKS, 5 mata kuliah, dan kuliahnya adalah hari Senin sampai Jumat. Di mana kuliah kita start mulai jam 7, selesainya itu kadang-kadang jam 10, jam 11 ya, lihat materi yang diberikan oleh dosen. Jadi di situ menarik Pak Faris ya, apa yang kita lakukan selama kita menjadi entrepreneur atau menjadi profesional itu ternyata kolaborasi praktisi sama kolaborasi dari akademik itu disinergikan, itu kita menganggap bahwa apa yang kita jalani ini sudah asumsinya betul. Ternyata banyak hal yang kita dapatkan, sesuatu yang baru, strategi baru.
Kemudian bagaimana mindset kita membangun pola pikir untuk ke depan. Kemudian kita bagaimana memunculkan ide. Kemudian bagaimana kita menstimulus bahwa sesuatu itu adalah persepsi daripada kita sendiri ya. Jadi bukan persepsi orang lain, tapi yang menentukan adalah persepsi personal. Ya. Artinya ketika kita menjadi entrepreneur pun sebenarnya akademik itu juga penting untuk bisa mengakselerasi. Nah, gitu ya. Nah ini Pak Faris yang beda. Kuliah yang polanya eksekutif ini agak beda dengan pola yang reguler ya. Jadi yang eksekutif itu kan kita banyak discuss terkait dengan apa sih yang kita lakukan di perusahaan, strateginya apa, terus kemudian kita SWOT di situ itu strength-nya itu kayak apa. Jadi istilahnya dari situ itu ternyata kita banyak diskusi, ternyata banyak hal yang harus bisa kita sempurnakan untuk bisa menangkap yang lebih baik. Ya. Kemudian problem-problem yang bisa kita ketahui dengan menggunakan pola-pola akademik itu menjadi presisi. Akurasinya itu menjadi tepat, karena didukung dengan kemampuan akademik, kemudian data-data yang realistis, kemudian kita analisa di situ datanya diolah. Lah makanya ada final daripada keputusan di situ dari angka-angka itu secara statistik kesimpulannya, sehingga kita bisa punya strategi apa yang harus kita lakukan ke depannya. Luar biasa. Artinya jadi banyak hal yang positif karena diskusi di situ ya. Betul. Jadi banyak hal diskusi tentang problem-problem yang dialami oleh perusahaan. Dan ini menjadi sangat penting bahwa apa yang selama ini kita anggap sudah benar ternyata ya kebenaran itu ya ternyata banyak hal yang harus kita lakukan perubahan ya. Oke. Pak Zainul, ini kita bicara flashback sedikit Pak Zainul. Ya. Pak Zainul aktif di kegiatan atau aktif di perusahaan sejak usia berapa? Saya itu ya karena dididik dalam lingkungan yang harus bekerja keras untuk bisa meraih prestasi yang optimal. Jadi kami ini termasuk dari keluarga yang sebenarnya itu kalau masa kecil itu mampu, tapi kan karena adanya dilema waktu ya. Dilema waktu itu artinya bahwa dalam perjalanan hidup sosok manusia itu kan mengalami naik turun. Betul. Nah kebetulan kita masa muda mulai dari SMP kita tidak seberuntung dari teman-teman yang lain. Jadi kita ini kalau mau sekolah ya harus bekerja. Istilahnya gitu. Jadi saya mulai bekerja itu sejak SMP. Jadi sejak orang tua meninggal sehingga bagaimana saya bisa memenuhi hidup dan secara akademis kita bisa jalan ya pendidikannya ya. Mau tidak mau ya harus jualan, harus bekerja, harus bantu orang lain supaya tetap bisa jalan. Bisa jalan. Artinya dengan mulai dari SMP sudah mulai bekerja untuk bisa menghidupi kebutuhan sendiri untuk bisa sekolah walaupun dibantu oleh saudara atau keluarga yang lain. Jadi SMA juga sama Pak, harus bekerja sambil sekolah. Makanya saya ini ibaratnya itu hanya kerja keras yang bisa kerja keras meraih kesuksesan untuk di belakang. Kuliah pun itu ya juga saya tidak bisa jauh-jauh kuliah kemana, jadi ya cukup di Surabaya. Kemudian saya harus kuliah sambil bekerja. Tetapi karena saya lakukan sungguh-sungguh, saya harus membagi waktu dan saya juga bagaimana bisa membantu saudara-saudara yang lain supaya bisa kuliah juga seperti kita. Jadi kita berdelapan keluarga itu saling membantu. Jadi saling ngatrol. Istilahnya saling ngatrol. Jadi saya mulai dari semester 1 sampai lulus kuliah di ITS. Itu saya harus nyambi ngajar. Jadi ngajar di bimbingan tes, kebetulan bimbingan tesnya juga terkenal waktu itu ya.
Jadi ya itu yang bisa membantu saya untuk biaya kuliah sampai selesai, biaya hidup termasuk membantu adik-adik itu, walaupun tidak besar tetapi ya harus jalan. Luar biasa Dan sekali. itu Luar biasa sekali. termotivasi sampai dengan hari ini. Iyalah. Jadi kalau saya itu mengalami bekerja itu mulai tahun 83 Pak. 8 Sampai sekarang 2022 Pak. Berarti- Itu berapa tahun itu Pak? 40 tahun itu. Iya, Hampir 40 iya. tahun Nah, berkecimpung dalam dunia. Lah kebetulan untuk industri ini kita mengawali sebagai foundernya dikelola Mina Laut itu kan tahun 92 Pak. 92 ya. Iya, lah sekarang ini sudah tahun 2022 sudah 30 tahun. Iya, 30 tahun. Tapi secara berdirinya itu 30 tahun, tetapi secara komitmen di perusahaan itu baru 28 tahun. 28 tahun. Tapi kita mengawalinya itu kan 2 tahun sebelum. Iya. Oke, luar biasa sekali. Ini kawan-kawan kaum rebahan. Mohon maaf nih, saya kaum rebahan bahwasanya kerja keras itu menjadi luar biasa, dan kerja keras itu mungkin kalau kita melihat dari flashback dari Pak Zainul, pekerjaan pada saat itu mungkin pekerjaan yang nyata di lapangan gitu. Iya. Kalau sekarang itu kan pekerjaan itu tidak hanya nyata di lapangan Pak Zainul. Ada yang kemudian aktif di konten misalnya, ada juga di marketplace dan sebagainya. Kira-kira Pak Zainul, dari pengalaman Pak Zainul selama 40 tahun berkecimpung di dunia industri atau pekerjaan, dengan adanya perubahan model dunia pekerjaan atau perdagangan saat ini, kira-kira bagaimana Pak? Jadi menurut pendapat saya bahwa sekarang ini sudah isunya itu kan di digital entrepreneur ya, istilahnya begitu. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa dalam acara hari ini Sapa UMG bahwa sebenarnya yang bisa digitalisasi terkait dengan metaverse untuk ke depan itu kan banyak di aspek jasa. Betul. Untuk manufacturing, untuk membuat sesuatu itu ya kalau saya katakan itu 60% manufacturing itu ya tetap jalan. Jadi itu istilahnya ya memang bisa dimekanisasi, bisa digitalisasi terkait dengan data, informasi kan begitu. Tetapi secara manufacturing itu kan harus nyata dulu. Harus nyata, barangnya harus ada, nggak bisa kayak seperti digital metaverse itu ya. Jadi kalau itu adalah jasa terkait dengan marketing, mengolah data, pengendalian, kontrol dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kunci keberhasilan ke depan, itu terkait dengan jasa. Lah anak-anak muda sekarang ini kan bagaimana cepat dapat uang banyak dan mudah dilakukan, instan. Maunya itu instan gitu kan. Tetapi saya lihat itu mereka yang berhasil di dunia digital kayak seperti YouTuber atau yang punya IG begitu ya. Influencer ya. Itu saya mesti mengawalinya dengan susah payah. Susah payah, nggak bisa langsung ujuk-ujuk itu berhasil. Langsung subscribe-nya sekian juta. Iya, tetapi kalau kita serius dan terjun di situ itu ya bukan tidak mungkin bahwa dalam waktu 3-4 tahun itu bisa jadi survive, bisa bahkan bisa besar, bisa sukses. Tetapi hal itu sulit untuk bisa dipertahankan dalam jangka lama. Karena apa? Namanya YouTuber dan lain sebagainya itu kan harus ngikuti teknologi, ngikuti trennya, termasuk bagaimana dia tetap bisa performan di metaverse itu ya. Betul. Jadi termasuk usia, kreativitas, orang itu tertarik itu kan bukan karena usia tapi karena karena kontennya itu ya toh. Jadi justru orang-orang besar yang punya channel, yang punya YouTube dan lain sebagainya itu tidak seperti subscribernya sebanyak dari yang anak-anak muda kayak seperti Raffi Ahmad, seperti Atta Halilintar begitu ya. Artinya kita ketika bermain digital pun kita juga tetap bekerja keras. Iya. Itu kata kunci yang kemudian saya dapat ini Pak. Iya. Menarik sekali. Tetapi yang penting Pak, Mas Faris ya, itu bahwa itu ada waktu. Ada waktu.
Karena waktu itu adalah yang akan selalu berubah untuk kedepannya. Apalagi setelah revolusi industri 4.0 ini sudah digaung-gaungkan itu yang metaverse. Makanya yang namanya Facebook itu sudah maunya ganti menjadi meta itu ya. Sebenarnya meta itu kan metaverse ya. Jadi betul. Dunia ya maya ya. Maya tapi real nyata kan maya begitu ya. Iya. Ini yang menjadi tantangan ke depan memang. Iya. Kalau kita lihat. Nah itu, jadi coba nanti orang bekerja ya memang hanya sebatas bagaimana menjual suatu produk yang terkait dengan masalah jasa. Iya. Jadi orang sekarang mau jadi pengusaha tidak harus modalnya besar, tetapi bagaimana bisa menjual sesuatu supaya orang lain tertarik. Dengan ketertarikan itu yang menjadi penting. Di situ adalah pilihan. Dari ketertarikan itu orang akan membandingkan, mengevaluasi sehingga membuat suatu keputusan. Apakah membeli atau tidak itu ya apakah barang yang kita beli itu bisa membawa manfaat. Nah, tertarik itu menjadi penting. Kerja keras membuat tertarik. Wah, ini luar biasa kawan-kawan. Jadi meskipun kita bicara di dunia digital pun kerja keras untuk membuat tertarik itu juga menarik sekali kalau menurut Pak Zainul ini, karena yang kita jual itu adalah jasa dan yang kita jual itu adalah konten. Ya. Kalau kontennya tidak sesuai dengan harapan konsumen yang kita tuju ya. Orang tidak akan melihat atau bahkan menyentuh pun tidak akan gitu. Pak Zainul. Kita agak maju sedikit waktunya. Artinya ketika Pak Zainul juga aktif di Muhammadiyah, Pak Zainul. Menurut Pak Zainul, bermuhammadiyah itu harus seperti apa sih Pak Zainul? Jadi kalau menurut saya itu kalau kita itu punya pemikiran, punya waktu, kalau kita mau melibatkan diri di dalam bermuhammadiyah itu harus total. Harus total kawan-kawan ya. Jadi kenapa harus total? Apa yang kita berikan kepada Muhammadiyah itu harus memberikan makna, memberikan manfaat, memberikan orang lain merasa terpuaskan kan begitu ya. Dari nggak ada menjadi ada. Ya dari yang biasa menjadi luar biasa kan begitu ya. Itu kan sesuatu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh itu ya. Tidak semua orang bisa melakukan itu karena saya lihat di kita ini kan banyak orang pendapatnya bagus, tapi ketika eksekusi mereka tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Mereka terbatas dari kemampuan, dari pengalaman, kemudian keberanian kan begitu ya. Artinya jangan setengah-setengah. Kalau bermuhammadiyah nggak boleh setengah-setengah karena di Muhammadiyah ini kan ya istilahnya suatu saat dipercaya, dikasih amanah untuk jadi leader, di saat yang lain tidak menjadi leader, itu kan ya harus bisa membawa di situ ya. Tapi secara otomatis bermuhammadiyah itu ada batas waktunya karena Muhammadiyah itu kan harus tetap dimunculkan regenerasi. Kita tidak bisa selamanya di Muhammadiyah, tetapi yang muda-muda ini tidak bisa menjadi penerus kita lah. Nantinya Muhammadiyah ya menjadi mandul nanti. Artinya kita bermuhammadiyah total, tapi kita juga jangan sampai lupa untuk menyiapkan regenerasi berikutnya. Nah, gitu Pak. Iya. Jadi justru regenerasi itu adalah dimulai dari anak-anak muda. Karena apa? Dengan posisi situasi yang sudah berbeda ya Pak ya. Jadi orang sudah terkait sedikit-sedikit itu informasi, kemudian kolaborasi, kemudian hal-hal yang nyata itu ya Pak. Baik. Jadi kawan-kawan ya, ini yang kemudian menarik. Artinya ketika bermuhammadiyah pun totalitas menyiapkan regenerasi ini luar biasa gitu kan. Artinya saya mengenal Pak Zainul ini sebenarnya masih baru gitu ya. Artinya baru 5 tahun ke belakang ketika kemudian Pak Zainul berada di Majelis Ekonomi PDM dan beliau juga ternyata aktif juga sampai tingkatan wilayah di BWM Pak gitu. Iya. Di wilayah itu kan. Artinya totalitas yang kemudian muncul ini yang menjadikan spirit baru jenengan untuk menyiapkan regenerasi berikutnya.
Iya. Jadi gini, untuk membangun di Muhammadiyah, kalau kita tidak punya wawasan, keseriusan, sama jaringan itu ibaratnya kita membangun sebuah rumah, tetapi tidak memahami apa itu arti sipil, apa itu arsitek, supaya sesuatu itu bisa menarik, tampil cantik, bisa diberikan informasi bahwa apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat. Karena apa? Orang lain itu kan melihat dari sisi apa yang diberikan, outputnya nyata itu apa, kan begitu ya. Nah, di situ adalah tantangannya. Lah, ketika bermuhammadiyah orang itu banyak memberikan ide, kemudian saran, itu anggap aja bahwa itu adalah sesuatu yang obat yang baik lah untuk bisa tetap berkreasi, bisa maju. Kita tidak puas dari yang sudah ada. Ya, jadi kritik itu tetap jalan, dan kita ini harus legowo dikritik. Karena apa? Bermuhammadiyah itu jangan demam untuk dikritik begitu ya. Harus siap untuk, apalagi menjadi leadernya kan gitu. Iya. Jadi kritiknya itu banyak, Pak. Jadi kalau kita ini ya mata tetap harus melihat, telinga harus mendengar, tetapi bagaimana eksekusi kita itu yang penting ya, karena orang bisa bicara tapi kalau tidak bisa mengeksekusi ya itu sesuatu yang bodoh lah istilahnya, begitu ya, nggak pas. Oke, Pak Zainul, ini terakhir Pak Zainul. Ya. Dengan kesibukan dan sebagainya, ini yang luar biasa kan kawan ya. Saya takjub gitu kan, takjub sekali. Beliau ternyata menjadi lulusan terbaik wisuda ke-40 Universitas Muda Gresik. Itu, aduh, saya nggak habis pikir itu ya. Dengan kesibukan di kantor sampai tadi bicara, bahkan waktu luang untuk keluarga pun berkurang dan sebagainya. Pak Zainul, bagaimana memotivasi diri kita sendiri minimal, kemudian bisa motivasi kawan-kawan semuanya untuk menjadi yang terbaik, minimal terbaik di keluarga atau terbaik di tempat dia bekerja lah. Apa yang harus dilakukan dan apa sih tips dari Pak Zainul? Ya, jadi yang pertama itu niat, Pak. Niat. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mencapai hasil. Kemudian yang ketiga adalah kerja keras. Karena dengan kerja keras dan sungguh-sungguh dengan didukung oleh niat, maka secara otomatis itu outputnya adalah bisa terlihat. Hasilnya terlihat. Nah, secara kebetulan saya kuliah ini, kebetulan saya ngambil di manajemen, itu kan banyak ilmu yang sudah saya lakukan secara praktisi ya. Betul. Sehingga kalau ada sesuatu yang baru itu mudah untuk mengikuti. Oh, ini tambahannya. Oh, ini strateginya. Oh, ini sesuatu yang baru. Oh, ini nanti yang bisa dikembangkan ke depan. Jadi masuknya itu mudah di kepala kita, karena apa? Kita punya background daripada secara praktisi itu, sehingga kita bisa mudah untuk menyesuaikan itu. Tetapi semua itu kalau tidak dilakukan dengan niat sungguh-sungguh sama bekerja keras, itu saya pikir nggak bisa. Saya juga nggak nyangka kenapa saya menjadi terbaik, karena saya berniat pokoknya dimanapun bidangnya, dimanapun saya diberikan kewenangan itu bagaimana saya punya kontribusi yang optimal, menampilkan performan yang terbaik. Saya juga nggak sengaja nih menjadi terbaik itu, ya saya ngikuti arus saja itu, Pak. Iya, jadi saya tuh pertama dapat informasi itu dari kawan-kawan dari panitia. Yang terbaik siapa gitu. Pak Zainul masih, wih hebat sekali. Beliau saya rasa sudah aktif di Muhammadiyah, kemudian juga pekerjaan dan sebagainya. Tentunya ya membagi waktu tadi. Ternyata kuncinya itu tadi kawan-kawan ya, niat sungguh-sungguh, yang kemudian orientasinya tidak hanya pada proses tapi hasil juga. Kemudian yang ketiga adalah kerja keras. Ya, jadi kawan-kawan semuanya di Sapa UMG kali ini memang agak spesial ya. Ini spesial sekali menurut saya karena saya pun akhirnya belajar gitu kan. Ini yang kemudian menjadi spirit bagi kawan-kawan milenial berprestasi, yang kemudian bahwasanya bekerja pun kita bisa
disambi untuk studi. Ya. Itu ya. Jadi saya itu secara kebetulan karena bersungguh-sungguh, walaupun kami itu bukan background dari orang yang sangat mampu ya Pak, jadi ya kurang lah. Karena kita memang takdirnya itu ya mengikuti apa yang digariskan di atas, jadi ya. Jadi saya waktu kayak seperti di SMA itu ya termasuk jadi lulusan terbaik. Kemudian saya di ITS itu juga ya walaupun sambil kerja itu ya lulusnya itu ya juga baik lah istilahnya ya. Sudah dapat piagam, terus kemudian sekarang S2-nya di UMG ya menjadi nggak nyangka yang terbaik. Saya dikasih tahu sama teman-teman, sama dosen, sama bagian admin Mbak Yuhro, Pak, IP Bapak bagus loh, saya ini hanya jalani apa yang terjadi. Iya Pak, saya juga luar biasa, ini luar biasa. Jadi apa ya, spirit bagi saya pribadi ya, dan mungkin teman-teman juga menjadi spirit juga bahwasanya ya menjadi yang terbaik itu ya harus ada niatan. Ya itu tadi Pak, sungguh-sungguh itu ya. Oke Pak Zainul, satu kata untuk UMG kira-kira apa Pak? Jadi satu kata itu istilahnya yang paling penting bagi UMG termasuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin sukses untuk ke depan, itu istilahnya itu niatkan dengan hati yang tulus begitu, harus bersungguh-sungguh, kemudian harus bekerja keras karena semuanya itu akan didapatkan hasil yang terbaik. Ya. Jadi kalau bisa dimanapun Anda berada, itu jadikan Anda sebuah sosok seorang pemain yang profesional, sehingga bagaimana memenangkan sebuah pertandingan sehingga endingnya Anda menjadi juara. Jadi pemenang. Itu yang terpenting ya Pak ya. Masalah hasil itu nanti urusan akhir ya. Tetapi kalau kita sudah rencanakan di depan, saya pikir nggak ada niat yang tidak menghasilkan yang terbaik, istilahnya begitu. Oke. Wih, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ini. Waktu singkat tetapi daging semua isinya. Terus saya pesan lagi Pak Faris bagi anak-anak muda yang ingin sukses untuk ke depan bahwa apa yang kita lakukan istilahnya dengan serius, hal-hal yang biasa dianggap orang itu biasa-biasa saja, tapi kalau kita lakukan secara serius dengan diimbangi dengan jaringan, dengan kerja keras, kemudian tidak ada bisnis yang gagal. Karena semua bisnis itu pada prinsipnya adalah berhasil. Karena apa? Orang yang berhasil itu selalu diawali dari sesuatu yang sederhana. Nah, keberhasilan itu perjalanan waktu yang panjang. Nggak bisa ujuk-ujuk itu langsung sukses itu instan itu nggak ada. Kalau instan itu grafiknya itu ya terkejut itu naik turunnya, jadi naiknya cepat turunnya cepat Pak. Tapi kalau sudah sunatullah grafiknya itu kayak seperti garis lurus yang ingredientnya positif. Itu kan ya tumbuh berkembang seirama dengan perjalanan waktu. Nah, kalau kita gagal itu berarti ada sesuatu yang salah Pak. Kita harus mencari apa yang menjadi salah. Lah kita harus mencari mentor yang terbaik supaya kita tahu bahwa kesalahan kita itu di mana untuk kita lakukan perbaikan ya toh. Walaupun saya sendiri ya saya punya banyak mentor ya, istilahnya orang-orang yang berhasil, yang kasih advice, kemudian selalu memberikan banyak hal. Di situ loh, orang lain bisa, kenapa sih kita nggak bisa? Nggak bisa itu karena kita salah strateginya, salah caranya, salah memulainya, ya toh? Karena apa? Pada prinsipnya itu semua akan berhasil. Tetapi untuk menuju berhasil selalu melewati kegagalan-kegagalan. Jangan gagal satu, gagal dua, moro-moro sudah putus di tengah jalan. Iya. Karena apa? Keberhasilan adalah rangkaian dari sebuah kegagalan. Luar biasa. Dari pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ini, Mas Zainul kemudian advice-nya luar biasa sekali nih bagi kita, bagi saya sebagai saya, kemudian bagi kawan-kawan semuanya. Artinya sukses itu pasti ada sebuah kegagalan.
Dan dari kegagalan itu kemudian menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita. Betul. Untuk meraih sukses dan menjadi yang terbaik. Iya. Gitu, Pak. Tetapi yang penting tekun, Pak. Tekun. Atau rajin. Iya, rajin. Ada kata kunci. Karena apa? Sesuatu itu harus dilakukan berulang-ulang. Kayak seperti mengasah sebuah pisau, Pak. Jadi kalau pisau itu selalu diasah terus, maka pisau itu akan semakin tajam. Semakin banyak digunakan, maka ketajaman pisau akan semakin bertambah. Iya. Nah, prinsip sederhana itu aja. Kadang-kadang kita ini kan lupa bahwa contoh-contoh sederhana itu sering tidak terfikirkan. Ya. Tetapi orang berhasil begitu selalu cerita dari hal yang sederhana itu masuk akal juga. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Zainul. Wisdom dan semangat yang luar biasa bagi kawan milenial berprestasi. Dan ini menjadi sebuah spirit baru bagi kita semuanya, gitu kan. Siapa yang kemudian yang nggak pengen berhasil, semua pasti pengen berhasil dan semua pasti pengen yang menjadi yang terbaik. Nah, boleh nggak pesan saya yang terakhir? Boleh. Untuk kampus. Boleh untuk kampus. Jadi untuk kampus itu supaya kampus itu menjadi yang terbaik, itu yang harus diperhatikan adalah sumber daya, Pak. Sumber daya. Jadi walaupun kampus kita mewah, bagus, terkenal, tapi kalau pemberdayaan dan sumber dayanya itu tidak di-maintain dengan baik, maka sebuah kualitas itu akan menjadi lambat laun akan menurun karena tidak diimbangi dengan skill daripada SDM. Karena di dalam apapun, kalau SDM-nya bagus, tangguh, maka akan didapatkan output daripada institusi itu menjadi yang terbaik. Ya. Terima kasih Pak Zainul. Itu advice untuk kampus sendiri, advice untuk mahasiswa dan sebagainya. Terima kasih Pak Zainul. Terima kasih Pak. Saya bertemu kembali dengan Pak Zainul, mudah-mudahan selalu sehat. Dan sukses selalu. Sukses selalu. Terima kasih. Dalam acara Sapa UMG kita nanti bisa ketemu lagi. Kemudian kita bikin acara, Pak. Jadi acara bagaimana kita bisa kolaborasi antara Majelis Ekonomi dengan UMG, kolaborasi terkait dengan bagaimana menciptakan ataupun membina entrepreneurship, Pak. Jadi bagaimana menjadikan sosok muda yang menjadi entrepreneurship yang berhasil. Jadi nanti bikin acara rutin, mungkin sebulan sekali nanti kita bisa menyampaikan materi itu untuk motivasi bagi anak-anak muda yang ada di Gresik dan sekitarnya. Ini penawaran yang luar biasa sekali ini bagi Unmu Gresik. Ini langsung dari Pak Zainul itu. Jadi mentoring atau coaching langsung terhadap kawan-kawan. Jadi intinya itu ilmu itu kalau ditularkan, diberikan kepada orang lain, maka ilmu kita itu bertambah banyak. Kita banyak teman, banyak kawan itu sesuatu informasi yang menyenangkan dan menambah wawasan kita juga. Ya, dengan kita tidak memberikan bukan berarti kita ini miskin ilmu kan gitu. Pak. Terima kasih. Terima kasih kawan milenial berprestasi. Ini tawaran juga gitu kan. Jadi hari ini kelihatannya paketnya paket lengkap gitu. Tidak hanya bicara mengenai motivasi dan bicara mengenai apa yang kemudian didapat di Universitas Muda Gresik, tetapi juga ada sebuah program mungkin atau penawaran dari Majelis Ekonomi untuk kawan-kawan milenial berprestasi konsen di dunia entrepreneur gitu Pak. Dan itu nanti harus masuk ke IG-nya kampus, YouTube-nya kampus, bahwa itu yang harus dijual sebagai kampus yang punya kualifikasi dengan membuat output atau terobosan yang sangat menarik bagi kaum-kaum milenial begitu ya. Jadi orang sekarang ini tidak harus kuliah di tempat yang terbaik, tetapi yang paling penting bagaimana diri kita menjadi yang terbaik dimanapun. Jadi kampus itu kan istilahnya media untuk akademis ya. Tetapi pada prinsipnya kan tergantung individu ya toh. Orang kalau kuliahnya jalan, entrepreneurnya jalan, jaringannya jalan, itu ya sebenarnya kita harus memilih apa sih yang kita lakukan ke depan. Sesuai dengan bidang dan kemampuannya ya kan gitu ya. Jadi harus fokus
Ya Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan milenial berprestasi. Saya tidak kemudian menyimpulkan atau tidak kemudian memberikan sebuah advice lagi gitu ya, karena advice kita dari awal sampai akhir itu luar biasa, banyak sekali wisdom dan advice dari tamu kita pada hari ini ya, Bapak Zainul Wasik. Ya. Beliau adalah salah satu direksi di perusahaan kelola grup atau kelola minyak laut. Beliau juga aktif di Muhammadiyah, di baik itu di PDM atau PWM, dan spesialnya beliau menyelesaikan studi S2 beliau di Universitas Muda Gresik hanya 3 semester atau 1,5 tahun. Ini yang menjadi luar biasa, dan beliau hari ini sudah memberikan sebuah pandangan dan bagaimana kemudian bicara mengenai dunia yang akan datang atau tantangan pekerjaan yang akan datang. Beliau juga sudah memberikan advice yang terbaik. Terima kasih kawan-kawan semuanya, terima kasih Pak Zainul. Ya, sip. Luar biasa sekali pada pagi hari ini. Terus ikuti channel kita di Universitas Muda Gresik, dan jangan lupa selalu ikuti podcast kami di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Saya Abdurrahman Faris, terima kasih. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.